alasmu, bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran
Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini dalam Sapaan Damai Sejahtera, hari Senin 5 Februari 2024. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa ya, kita akan memasuki minggu-minggu pemilihan umum. Kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden, para wakil-wakil rakyat dari pusat sampai yang di daerah. Saudara, menjelang pemilu ini begitu banyak info-info yang kita terima, baik itu yang benar ataupun yang tidak benar, yang asli ataupun yang hoax, begitu ya. Sehingga akhirnya membuat kita jadi bingung, oh mau pilih paslon yang nomor berapa ya? 1, 2, atau 3? Wah, kalau pilih yang nomor ini begini, yang itu begitu, yang satunya lagi begini. Akhirnya kita menjadi bingung. Saudara, itulah sebuah dinamika sosial politis di dalam suatu suasana situasi menjelang pemilihan presiden, para wakil-wakil rakyat, di mana saja, bukan hanya di Indonesia, di negara lain itu pula yang terjadi. Itu sebuah dinamika sosial politik. Saudara, saya tidak akan memberikan sebuah statement ataupun arahan terkait pemilihan presiden dan wakil presiden atau para wakil-wakil rakyat ini, tapi kita akan coba belajar sebuah perspektif kekuasaan politik ditinjau dari iman Kristen. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir ya, dalam sebuah situasi bangsa Israel sudah sekian ratus tahun di bawah penindasan Raja Mesir, Firaun yang begitu sadis, begitu merendahkan bangsa Israel sehingga menjadi bangsa budak. Harkat dan martabat manusianya begitu rendah sebagai bangsa budak. Bahkan dalam strata sosial mereka berada di dalam sebuah strata sosial yang paling bawah. Nah, Musa diinspirasi oleh Roh Tuhan menuliskan bahwa manusia adalah ciptaan yang terakhir yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, sebuah imago Dei, bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah kalau dalam bahasa aslinya ditulis sebagai Shelem. Shelem itu artinya apa? Patung. Patung, kalau zaman pemerintahan waktu itu, raja-raja itu membangun patungnya di wilayah kekuasaannya. Artinya apa? Artinya imago Dei, manusia adalah patung-patung Allah, yang mana Allah memberikan kuasa, yang merepresentasikan kehadiran Allah itu sendiri dalam sebuah wilayah atau sebuah domisili tertentu di mana Allah hadir. Itulah kehadiran manusia sebagai imago Dei. Manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan, untuk berkuasa, untuk memerintah, untuk mengelola, untuk mengembangkan ciptaan Allah. Termasuk di dalam kehidupan berelasi secara antar manusia, ada sebuah relasi sosial. Dan bagaimana pengelolaan alam semesta ciptaan ini. Itulah mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia pada mulanya. Artinya apa? Kekuasaan yang ada dalam diri manusia itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan sang pencipta yang memberikan kuasa, kekuasaan itu kepada manusia untuk
menjadi imago Dei, menjadi shelem, patung Tuhan yang menyerupai, yang hadir, mewakili Tuhan atas seluruh ciptaan, atas pengelolaan kehidupan manusia bersama dengan ciptaan yang lain. Sebuah perwakilan Tuhan yang Tuhan berikan, bahwa manusia diberikan kekuasaan dan dengan tanggung jawabnya. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa kekuasaan itu sumbernya dari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, pertanyaannya adalah mengapa kok di sana sini kita mendengar adanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, politik yang begitu kotor, sehingga akhirnya membuat kita sebagai orang percaya membayangkan itu sebagai sesuatu yang najis, yang harus dihindari, yang tidak perlu diperbincangkan atau dipikirkan lagi, karena itu semua adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itulah akibat dari dosa, mengakibatkan dunia seperti ini. Ada sumber-sumber kekuasaan lain yang bukan dari Tuhan. Apa itu? Misalnya kedudukan, itu sebuah sumber kekuasaan, kekayaan, bahkan kepercayaan atau agama itu sesungguhnya juga sebuah sumber kekuasaan. Dan pada zaman sekarang ada satu sumber kekuasaan lagi, ya saudara tahu nggak? Itu namanya media sosial. Nah saudara, ini sebuah kondisi dan realita yang sedang berlangsung dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Lalu pertanyaannya, kalau kita menyoroti tentang agama sebagai sebuah sumber kekuasaan, apakah itu baik? Ya, pada dasarnya agama adalah anugerah Tuhan. Agama membawa sebuah worldview yang benar, akan menjadi sebuah mantra sakti kalau diistilahkan ya, yang mana melalui agama akan ada sebuah perubahan sosial yang baik pada dasarnya. Kalau diajarkan secara benar dan menjadi sebuah perubahan sosial bagi kebaikan umat manusia. Karena apa? Kalau kita tarik kembali pada akarnya, bahwa manusia diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengelola bumi. Akan tetapi karena dosa, segala sesuatunya menjadi kacau. Saudara, seorang teolog ya, atau penulis yang bernama Max Weber ya, berkata demikian, bahwa sesungguhnya Calvinisme itu adalah sebuah asketis aktif. Apa maksudnya? Asketis itu adalah sebuah kesederhanaan, mencari kembali Tuhan, berdiam di hadapan Tuhan, namun sekaligus aktif gitu ya. Jadi aktif apa? Aktif di dalam segala aktivitas dunia ini. Jadi sesungguhnya ajaran Calvinisme yang mana kita percaya akibat dari reformasi itu membawa kita pada saat ini kepada pengajaran GKI juga berkiblat atau bersandar kepada Calvinisme ini, mengajarkan bahwa kita adalah asketis aktif, artinya kita harus ambil bagian di dalam dunia ini. Namun agama yang kita pahami bisa menjadi seperti sebuah pisau yang tumpul. Tumpul apa? Tumpul artinya apa? Dia tidak membawa sebuah hal yang positif tapi malah negatif. Contoh, agama fundamentalis yang mengajarkan tentang radikalisme, yang berusaha menentang tentang perkembangan zaman, kehidupan yang makin modern dan sebagainya. Lalu kita dalam kehidupan bergereja juga memiliki sebuah pemahaman bahwa politik itu kotor, ya sudah dihindari yang tadi saya katakan. Tapi juga sekaligus sebenarnya dapat menjadi pisau yang sangat tajam. Itulah yang diharapkan, yang dituliskan oleh Max Weber, bahwa Calvinisme itu adalah sebuah asketis aktif, bahwa kekristenan itu harus masuk ke dalam ruang publik. Artinya apa? Sebagai orang percaya bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia dan dia memerintahkan, meminta kepada para muridnya untuk menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam yang menggarami. Kita harus masuk ke arena publik kita. Kita harus merebut yang jahat, yang kotor itu untuk dipulihkan kembali, diputihkan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Menjadi kan kekuasaan yang Tuhan percayakan itu untuk apa? Untuk
kebaikan bagi seluruh umat manusia ini. Seperti tadi yang dikatakan, kekuasaan berasal dari Tuhan, bahwa kekuasaan itu bukanlah sebuah tujuan akhir, tetapi kekuasaan yang dari Tuhan itu sebenarnya digunakan untuk sebuah kepentingan bagi seluruh orang bagi banyak orang dan bagi seluruh rakyat. Nah, saudara, di dalam situasi perpolitikan saat ini yang begitu gonjang-ganjing, dengan kita belajar tentang sebuah prinsip kekuasaan politik dari iman Kristen ini, kita belajar untuk kembali kepada firman Tuhan, dan biarlah setiap kita saat ini dengan hikmat bersandar pada Tuhan, memohon bijaksana dari Tuhan untuk mengambil bagian kita sebagai orang percaya. Satu, dalam suasana politik atau kita akan dan pemilu kita tidak boleh golput. Kita mengambil bagian kita untuk mencoblos, memilih untuk apa? Romo Magnis berkata, kita harus memilih untuk tidak membiarkan yang terburuk itu berkuasa. Kita harus mengambil bagian kita, biarlah Tuhan bekerja, dan kita memahami bahwa kekuasaan itu dari Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita dipakai Tuhan untuk boleh memilih agar yang terburuk itu tidak berkuasa. Tidak ada yang sempurna dari para paslon tersebut, tetapi biarlah Tuhan bekerja melalui rakyat Indonesia, melalui secara khusus orang percaya untuk menentukan pilihannya secara tepat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu, bahwa kami menyadari kami diberikan mandat kekuasaan untuk mengelola bumi, untuk mengatur, untuk berkuasa, menaklukkan bumi ini, untuk boleh memerintah, karena kami adalah imago Dei yang diciptakan dari gambar dan rupa Allah, yang menghadirkan menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Tuhan, biarlah sebagai orang percaya kami boleh penuh hikmat yang dari Tuhan melihat situasi dinamika politik, pergerakan sosial yang begitu cepat, yang membuat kami kadangkala bingung. Tuhan, tolong tuntun kami secara khusus dalam minggu-minggu ini ke depan. Kami akan mencoblos, biarlah dengan hikmat dari Tuhan kami memahami akan kehendak Tuhan bagi negara ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.